Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Polisi di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, tanam mangrove antisipasi abrasi pantai. Warga Kota Solo gelar pacu raki dan pacu benen. Wanita ini marah-marah kepada petugas saat kursi untuknya berjualan diambil paksa. Ia berusaha keras mempertahankan barangnya agar tak diangkut ke mobil patroli. Peristiwa ini terjadi Rabu siang di Jalan Aru Lubuk Begalung, Kota Padang, saat penertiban pedagang kaki lima oleh petugas Satpol PP. Penertiban ini dilakukan petugas karena pedagang menggelar dagangannya di badan jalan dan di atas drainase. Pedagang yang menggunakan becak disuruh pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan yang menggunakan meja dan tenda dibongkar petugas. Menurut Satpol PP, sebelumnya mereka sudah mengingatkan pedagang agar tidak berjualan atau membuka lapak di fasilitas umum. Namun karena tidak diindahkan, petugas pun menertibkannya. Petugas juga menyita barang-barang milik pedagang agar tak lagi mengulanginya. Sebelum penertiban, kita sudah berulang kali melakukan himbauan dan penyampaian kepada seluruh pedagang kaki lima yang ada di lokasi tersebut. Kita sudah melakukan langkah sosialisasi, langkah persuasif untuk menyampaikan bahwasanya tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan berjualan di tempat tersebut karena sudah mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Penertiban di tempat ini sudah sering dilakukan petugas, namun biasanya usai ditertibkan, pedagang kembali membuka dagangan di lokasi tersebut. Alfi melaporkan dari Padang. Suasana buncah tampak di ruangan tunggu Bandara Internasional Minangkabau pada Rabu pagi. Penumpang pesawat di ruangan tersebut yang semula tenang berubah menjadi panik dan menyelamatkan diri di bawah tempat duduk. Ini bagian dari skenario simulasi gempa dan tsunami yang digelar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Simulasi ini bertujuan untuk melatih kesiagaan pemangku kepentingan di bandara dalam merespon informasi gempa dan tsunami dari BMKG. Selain itu, melakukan evakuasi dan penyelamatan terhadap korban gempa dan tsunami. Bandara Internasional Minangkabau merupakan infrastruktur kritis terhadap musibah gempa dan tsunami. Ancaman megatrust Mentawai yang diperkirakan menyimpan kekuatan hingga magnitudo 8,9 dengan ketinggian tsunami mencapai 6 hingga 10 meter. Tapi terkait dengan ini BMKG merasa perlu membuat stimulan bahwa ada potensi ancaman selain ancaman yang lain seperti kebakaran, terorisme, ada ancaman gempa bumi dan tsunami yang ada di Sumatera Barat ini. Jadi perlu dipahami bahwa ini bagian dari komunitas masyarakat siaga tsunami. Tak hanya bencana gempa dan tsunami, pengelola bandara juga mesti antisipasi ancaman bahaya kebakaran dan terorisme yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Robiham melaporkan dari Padang. Kemeriahan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia masih terasa di daerah Koto Panjang, Lubuk Sikarah, Kota Solo. Rabu pagi, warga tumpah ruah di pinggir Sungai Batang Lembang menyaksikan pacu rakit.
Ada dua kategori rakit yang digunakan, rakit yang terbuat dari bambu dan rakit dari ban dalam mobil. Pesertanya beragam, selain warga setempat, tentara dan polisi juga ikut memeriahkannya. Peserta akan menempuh rute sepanjang 200 meter hingga garis finish. Usai dilepas, peserta yang terdiri dari 3 orang setiap rakit berusaha mengayuh rakitnya secepat mungkin. Ide kegiatan ini tercetus dari kebiasaan masyarakat setempat yang sering menggunakan rakit saat beraktivitas di Sungai Batang, Lembang. Acara ini juga untuk menyemarakan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Latar belakangnya keseharian kita ya Kak ya. Keseharian kita di Sungai Batang, Lembang. Untuk peserta pacu benen. Jadi dia melihat orang Silakan merapat menangkap ikan sama rakit. Jadi muncullah ide-ide itu. pentas yaitu Pertama tim yang bagian tentara terlambat. Kedua saya lama di air. Itu ketiganya saya finishnya di tengah-tengah, kira di dekat Batang Range finishnya. Tadi Bapak memakai apa? Rakit atau benen? Benen. Benen. Ya. Pemerintah Kota Solo mengapresiasi pacu rakit ini dan rencananya akan dijadikan agenda tahunan. Dan ini merupakan event tahunan yang mesti kita dukung terus, dan ini berbeda dari event-event peringatan Hari Kemerdekaan di tempat lain. Di Kota Panjang setiap peringatan Hari Kemerdekaan di 17 Agustusan, tahun kemarin juga melakukan hal yang sama, dan ini mudah-mudahan menjadi event terkenal dan yang kita dukung di tingkat kota, dan menjadi event yang barangkali mesti menjadi event tingkat kota dan dikenali oleh warga masyarakat Sumatera Barat khususnya. Lomba rakit ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Untuk mengikuti lomba, peserta tidak dipungut biaya alias gratis. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.